Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ade Pramesti Dwi Pradika. Kemudian ada teman saya, Ardian Dwi Caya Firza, Aurelia Safira, Anugrah Satya Magalah, Fauziah Nur Faliha, dan Rido Agustinus. Di sini kami akan membahas kasus 1 mengenai sengketa antara Pemprov Kaltim dan pemilik saham KPC, BP, dan Rio Tinto. Singkatnya, Pemprov Kaltim mendaftarkan kasus sengketa ini dalam arbitrase internasional yaitu International Center for Settlement of Investment Dispute atau yang disingkat sebagai ICSID, yang meskipun sampai saat ini belum mendapatkan jadwal sidang. Namun, andai kata Indonesia kalah dalam sengketa ini, apakah putusan ini dapat dibatalkan pelaksanaannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menganalisis kasus ini terhadap Undang-Undang Arbitrasi Internasional dan juga hukum internasional. Nah, sebelum masuk ke penjelasan analisis kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu putusan arbitrase dan keberlakuan hukum yang ada. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase internasional ini adalah putusan yang dijatuhkan suatu forum arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia, atau putusan suatu forum arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Indonesia meratifikasi konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini, yaitu Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi New York 1958. Arbitrase ini untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang diatur dalam pasal 66 UU Arbitrase. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu 1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun secara multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Syarat yang kedua, putusan arbitrase internasional ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, hanya terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Syarat yang ketiga, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Syarat keempat, putusan arbitrase internasional ini dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan syarat yang kelima adalah putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya menyangkut negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai putusan arbitrase dan bagaimana keberlakuan hukum yang ada. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana apabila ada yang ingin membatalkan atas pelaksana dari putusan arbitrase ini, apakah bisa dan bagaimana ketentuan hukumnya. Penjelasan tersebut akan
dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Karena itu saya akan kembalikan ke teman yang berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rido Agustinus. Dan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai pembatalan pelaksanaan putusan. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut mengakibatkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan, meskipun putusan tersebut telah memenuhi beberapa syarat di atas. Apabila putusan arbitrase internasional telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka selanjutnya putusan tersebut dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Hal ini yang perlu diperhatikan agar suatu putusan arbitrase internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, yaitu pertama, asas putusan arbitrase internasional berkekuatan hukum tetap. Asas ini sejalan dengan ketentuan pasal 3 Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them. Kedua, asas resiprositas. Berdasarkan asas resiprositas ini dapat diartikan bahwa tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, meskipun Indonesia merupakan negara anggota konvensi. Yang ketiga, putusan terbatas sepanjang sengketa dagang. Menurut penjelasan pasal 66 huruf B UU Arbitrase yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perdagangan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Keempat, asas ketertiban umum. Putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum di Indonesia hanya terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase internasional dimintakan eksekusinya di Indonesia, yang menjadi patokan untuk menilai apakah putusan bertentangan dengan ketertiban umum harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum negara Indonesia, bukan nilai-nilai ketertiban umum yang terdapat di negara tempat di mana putusan dijatuhkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada prinsipnya, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, terhadap ketentuan umum tersebut terdapat pengecualian, yang dimana apabila didasari oleh alasan yang sangat eksepsional, dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk permintaan atau annulment dan pembatalan. Nah, ini bisa dilakukan dijadikan bahan sebagai pengecualian. Kemudian, permohonan pembatalan putusan arbitrase berkaitan dengan hukum dari negara di mana putusan arbitrase dari hukum negara dan tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau disebut dengan lex arbitri sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf E Konvensi New York 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan. Pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase di Indonesia diatur dalam pasal 70, pasal 71, dan pasal 72 Undang-Undang Arbitrase. Di dalam pasal 70, Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian,
Suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase baru dapat dikabulkan apabila permohonan pembatalan tersebut dapat mengajukan suatu putusan pengadilan. Sebagai bukti terjadinya alasan yang dimaksud pada pasal 70 arbitrase. Dalam hal ini, landasan hukum pembatalan putusan arbitrase internasional yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung berlandaskan kepada pasal 5 ayat 1 huruf E Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa the award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by competent authority of the country in which or under the law which that award was made. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf E Konvensi New York 1958, pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi primer, yaitu negara di mana putusan dijatuhkan atau negara yang hukumnya digunakan dalam arbitrase. Dalam menentukan yurisdiksi mana yang merupakan yurisdiksi primer, Sugarto Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan istilah country of origin. Menurut Van den Berg, country of origin adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional yang bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional. Kemudian, jawaban pertanyaan tersebut ialah dari berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, apabila Indonesia merupakan country of origin di mana putusan itu diputus, maka pengajuan pembatalan pelaksanaan dapat dilakukan selama memenuhi syarat yang dijelaskan di atas dan pengajuan bukti-bukti cukup sehingga dapat diputus untuk tidak dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rika Firza dengan NIM 4012111018. Kemungkinan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus gugatan terhadap pemilik KPC. Dalam konteks hukum internasional, kasus gugatan terhadap pemilik KPC yang dibawa ke arbitrase internasional menimbulkan pertanyaan penting mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Secara teoritis, putusan arbitrase internasional diakui sebagai final dan mengikat di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang arbitrase dan mediasi. Pasal 52 Undang-Undang ini menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang dibuat di wilayah Indonesia atau diakui dan diberlakukan di Indonesia adalah final dan mengikat, yang berarti tidak ada ruang untuk banding atau peninjauan kembali. Namun, pada pasal 53 Undang-Undang Arbitrase dan Mediasi memberikan kerangka kerja untuk eksekusi putusan tersebut. Pada ayat 1 menetapkan bahwa putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Ini tentunya menunjukkan bahwa ada proses formal yang harus diikuti sebelum putusan dapat diberlakukan. Kemudian
pada ayat kedua lebih lanjut mengatur bahwa penetapan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional tidak boleh ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam kondisi tertentu. Ketidaksesuaian dengan hukum dan prosedur yang berlaku di Indonesia, diperolehnya putusan melalui penipuan atau paksaan, atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya putusan arbitrase ini, menciptakan kemungkinan bahwa putusan arbitrase internasional dapat ditolak pelaksanaannya jika memenuhi salah satu dari kriteria tersebut. Namun di sisi lain, Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1978. Indonesia mewajibkan konferensi ini mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dibuat di negara lain. Hal ini tentunya menciptakan kewajiban internasional bagi Indonesia untuk mematuhi standar global dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Terakhir, aturan arbitrase yang disepakati para pihak juga memainkan peran penting. Aturan ini dapat bervariasi tergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh antar para negara atau para pihak, dan dapat memiliki ketentuan khusus yang mempengaruhi bagaimana putusan arbitrase dapat dibatalkan atau ditolak pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum yang relevan, konvensi internasional, serta aturan arbitrase yang berlaku untuk menentukan kemungkinan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Anugerah Satya Magala dari kelompok 1. Kali ini akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Ardian. Untuk poin selanjutnya itu tentang analisis terhadap kemungkinan penolakan. Nah, itu berdasarkan dua dasar hukum. Yang pertama itu berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Arbitrase dan Mediasi. Kemudian berdasarkan Konvensi New York. Nah, untuk yang pertama, penolakan berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Arbitrase dan Mediasi, kemungkinan penolakan ini sangat kecil. Alasan penolakan terbatas, hanya terdapat 3 alasan yang sah untuk menolak pelaksanaan putusan. Ketidaksesuaian dengan hukum dan prosedur, bukti yang kuat diperlukan untuk menunjukkan bahwa putusan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur di Indonesia. Kemudian ada unsur penipuan atau paksaan. Bukti yang kuat tentang penipuan atau paksaan dalam proses arbitrase pun harus diajukan. Kemudian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang menyatakan batalnya putusan arbitrase harus sudah ada agar ada dasar yang kuat untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut. Kemudian selanjutnya beban pembuktian. Pihak yang ingin menolak pelaksanaan putusan memiliki beban pembuktian yang tinggi. Jadi harus ada bukti yang kuat dan cukup untuk yang menjadi dasar penolakan. Kemudian selanjutnya itu penolakan berdasarkan Konvensi New York. Itu yang pertama, ada pengecualian terhadap kewajiban pengakuan dan pelaksanaan. Konvensi New York memiliki beberapa pengecualian terhadap kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yaitu ketidaksepadanan dengan perjanjian arbitrase. Putusan arbitrase harus sesuai dengan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Apabila tidak sesuai, maka ini bisa menjadi dasar untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut. Namun selanjutnya itu ada ketidakcakapan para pihak. Para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase harus cakap hukum membuat perjanjian arbitrase. Selanjutnya untuk penjelasan penolakan berdasarkan Konvensi New York akan dilanjutkan oleh Zizi. Nah,
Sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Gala, saya akan melanjutkan penolakan berdasarkan konvensi New York dari Gala tadi, yaitu kurangnya pemberitahuan yang memadai. Nah, para pihak harus diberitahu dengan baik tentang proses arbitrase dan diberi kesempatan untuk didengar. Kemudian, ketidakberpihakan atau ketidakcakapan arbiter. Arbiter harus bertindak secara imparsial dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Kemudian bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Kemudian kita masuk ke proses, yaitu pihak yang ingin menolak pelaksanaan putusan berdasarkan konvensi New York harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan pengadilan akan memeriksa apakah alasan penolakan sesuai dengan konvensi New York. Kemudian kita melihat mengenai pertimbangan lainnya, di mana reputasi Indonesia sebagai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang menghormati aturan hukum internasional. Kemudian, dampak ekonomi, penolakan dapat menghalangi investasi asing dan merugikan perekonomian. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kasus yang telah disampaikan atau telah diberikan kepada kelompok kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.